Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Indonesia, NIM 22087110. Sumber historis pendidikan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan generasi muda atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan tujuan adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumber historis sosiologis dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pertama, secara historis pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Dalam konteks ini, maka sebuah sejarah akan berguna untuk membangun kehidupan pada sebuah bangsa untuk dapat melihat jalan yang dinamai lebih bijaksana di masa depan kemudian. Yang kedua, secara sosiologi. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia. Dalam sebuah ilmu sosiologi, maka kemudian di dalamnya terdapat kajian yang dimana terdapat latar belakang susunan dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial yang dimana terdapat dari berbagai macam golongan dan juga kelompok yang dimana ada pada masyarakat. Yang ketiga, ada politik. Secara politis, sumber politis kemudian berasal dari fenomena yang dimana terjadi pada kehidupan berbangsa di Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah agar kita mampu untuk melakukan formulasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang dimana ideal dan juga sesuai dengan nilai Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi, materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa dinamika pendidikan kewarganegaraan itu pun terus berubah. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan ini harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Mendistribusikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan generasi penerus. Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional serta memiliki wawasan hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai Pancasila sebagai peradilan bangsa. Yang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional merupakan salah satu konsep kebangsaan yang tidak pernah
kehandalan sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Istilah identitas nasional secara etimologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional, yaitu satu, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang tujuh, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan. Alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Identitas nasional rakyat Indonesia telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kesan positif, yaitu ciri bangsa tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Sumber historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan Bangsa Kebangkitan Nasional. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dan politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologi, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan Indonesia. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi interintis antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, bervariasi dan kokoh NKRI. Secara politik, bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. 1. Bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 14 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjuk pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. 2. Bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diedarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila.
Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatolistiwa. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para founding fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat brutalis dan dinamakan oleh Herbert Fetz. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, itu bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar filsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem tata negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, filsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang identitas nasionalis Indonesia. Kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari merupakan tantangan dan masalah yang dihadapi terikat dengan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian. Kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Perilaku jalan lintas tidak serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contoh, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga mengubah produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Nomor 4, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol simbol bangsa sendiri, dan lebih memprediksikan dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan penurunan kesadaran bangsa negara dan bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi. Bangsa Indonesia sehingga bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai menjadi pegangan bersama. Pentingnya identitas bagi individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk memupuk eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup di negara tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat akses setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan dan pertolongan negara atau bangsa lain. Oleh kerana itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian. Tidak ada stratifikasi dalam kehidupan
kedudukan antar negara bangsa-bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat, karena memang masing-masing mengakui bahwa setiap negara tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitasnya sifatnya nasional, yaitu bentuk negara Republik Indonesia memberi kedaulatan rakyat. Identitas Indonesia telah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga Indonesia yang berbeda Pancasila tersebut memiliki berbeda. Bila dibandingkan dengan bangsa lain, berbeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji, bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif, bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan tidak terpuji. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1998 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus menerus dan akhirnya menyatu, bervariasi, dan memperkokoh NKRI. Secara politik, bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Negara Samudra Putih kita tentang negara diatur dalam undang-undang. Negara bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian dikerahkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Muda Kedua. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan penurunan kesadaran warga negara dalam bersikap dan berlaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara, khususnya pada era reformasi, bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap dan integrasi karena tidak ada nilai yang menjadi pegangan bersama. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri hingga dapat eksis. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan dan pertolongan dari negara atau bangsa lain. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional negara Indonesia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Kita harus menggunakan barang-barang produk asli Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita mencintai barang-barang produk dalam negeri, sehingga produk besar Indonesia tidak dengan produk luar negeri. Tunjuknya urgensi integrasi nasional sebagai satu perwira persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional adalah suatu proses penyataan atau pembaruan berbagai aspek sosial, budaya, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Jenis integrasi asimilasi, kedua integrasi akulturasi, ketiga integrasi normatif, empat integrasi instrumental, yang kelima integrasi ideologis, yang keenam integrasi fungsional, dan ketujuh integrasi koersi. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia. Nah, dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan nasional. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Disintegrasi adalah menjadi masalah karena menjadi penyebab kehancuran dan terpecah belahnya bangsa. Disintegrasi adalah salah satu contoh
perpecahan dalam masyarakat. Integrasi adalah konsep yang sangat berkaitan dengan konflik dan ketidakstabilan. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan dan cita-cita. Beberapa caranya ialah dengan menghargai serta mengakui perbedaan yang ada dan menemukan dasar toleransi terhadap sesama. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting guna menjaga kesatuan, persatuan, dan kedaulatan negara Indonesia. Saya tidak terpecah belah karena perbedaan yang ada. Ada 4 alasan mengapa pembangunan integrasi nasional sangat penting. Pertama, karena integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Yang kedua, integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Yang ketiga, diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang cita-citakan. Yang ketiga, diperlukan untuk menjaga kesatuan, persatuan, dan serta kedaulatan negara Indonesia. Sumber historis politik tentang integrasi nasional. Pertama, integrasi bangsa Indonesia dikumandangkan secara ekspresif untuk pertama kali di Indonesia oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober. Dalam suatu sumpah pemuda menggunakan bahasa satu yaitu bahasa Indonesia dan tanah air satu yaitu tanah air Indonesia dan bahasa satu yang yaitu bahasa Indonesia. Berikut yang kedua, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan integrasi nasional. Mempertahankan dasar negara konstitusi Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang 1945 yang mewujudkan dan mendalami nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kelima, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya, tidak berperilaku rasis, dan memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, tidak adil kepada sesama, tidak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, kebangsaan, dan bernegara. Menambahkan sikap tenggang rasa, aktif ikut serta dalam kegiatan masyarakat, bersikap penuh empati, tenggang rasa, dan toleran terhadap antara semua manusia. Jalankan kewajiban dan amanah di lingkungan maupun dengan sebaik mungkin. Tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. Tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integrasi bangsa. Memiliki wawasan Nusantara dengan cara mematuhi dan melatih setiap komponen. Membutuhkan bangsa agar tercipta kepentingan yang sama, keadilan, solidaritas, dan kerjasama. Setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan kepastiannya masing-masing. Kurangnya pencegahan terhadap kemajuan yang sifatnya heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, dan ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Konsolidasi konstitusi dalam kehidupan bangsa negara menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerjasama. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus sebagai pengemban dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan di dalam negara. Negara mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sehingga menyelenggarkan kekuasaan tidak semena-mena. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakatnya untuk mencapai suatu keadilan. Dengan hadirnya konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggaraan negara. Namun, setiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-haknya sebagai
sebagai pribadi. Kedua, konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi Undang-Undang Dasar tidak hanya satu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan saja, akan tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai lambang khusus yang memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan di suatu pihak dengan melakukan pertimbangan kekuasaan. Konstitusi sebagai barometer kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang syarat akan bukti sejarah perjuangan para pendahulu konstitusi dalam jangka panjang, membantu para generasi penerus bangsa dalam melihat ide-ide dasar yang digariskan oleh Founding Fathers dalam mencapai kemerdekaan negara tersebut. Konstitusi lahir dari berbagai peristiwa di masa lalu di mana rakyat harus berjuang untuk dapat membatasi kekuasaan raja agar tidak semena-mena. Hal ini dikarenakan adanya pandangan terhadap primus inter pares yang memiliki arti peran terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Pandangan ini tidak lepas dari pengaruh kondisi pada zamannya, yang pada saat itu cenderung membela untuk negara monarki. Konsep David Wright yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas yang tidak tertandingi. Pandangan tersebutlah yang mendorong munculnya raja-raja tiruan. Pada pertengahan 1997, negara kita dilandasi krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia, di mana hal itu merupakan suatu tantangannya yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin mensorot. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Walaupun pemerintah sudah melakukan banyak hal, keadaan yang semakin memburuk menyebabkan masyarakat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah. Keadaan yang sudah tidak biasa dikendalikan menyebabkan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998 yang menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Salah satu tuntutan ialah untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan bangsa negara, yaitu agar dapat membatasi kekuasaan pemerintahan serta penguasa negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi adalah memberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang syarat akan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi dalam jangka panjangnya membantu para generasi penerus bangsa dalam melihat ide-ide dasar yang digariskan oleh Founding Fathers dalam mencapai kemerdekaan negara tersebut. Pada pertemuan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Moneter melanda Indonesia dimulai hal ini merupakan suatu tantangan sangat berat. Keadaan yang semakin memburuk menyebabkan masyarakat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah. Keadaan yang sudah tidak bisa dikendalikan menyebabkan berhentinya Presiden Soeharto yang menjadi awal era reformasi di tanah air.
Apa konstitusi sebuah negara tidak akan mencapai tujuan sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita harus mengikuti segala peraturan dan aturan yang ada di sekolah sebagai bentuk menaati konstitusi ini. Sekian dari hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.